Konnichiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Devan Agustian. Minasang o genki desu ka? Semoga teman-teman selalu genki dimanapun berada, termasuk yang di Jepang maupun yang di Indonesia. Udah lama ya kita nggak bikin konten tentang dunia perjepangan. Insya Allah dunia perjepangan atau dunia persilatan ya, itu masih baik-baik aja insya Allah. Tetap semangat dalam belajar, raih cita-citanya demi bekerja di Jepang untuk masa depan yang lebih baik. Oke, teman-teman, kali ini ada pertanyaan seperti ini. Berapa besaran biaya hidup ketika di Jepang? Ini pertanyaan bagus ya. Mungkin sudah bertanya. Biaya hidup di Jepang itu relatif ya, tergantung perusahaannya dan juga tergantung kita sendiri. Loh kok bisa? Nah, maksudnya tergantung perusahaannya adalah ya tergantung upah yang diberikan kepada kita, lalu tergantung kita mengelola upah tersebut. Untuk kerja di Jepang, kerja di negeri orang, tentu saja ada beberapa penjelasan atau keterangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah, poin yang penting adalah kita perhatikan berapa besaran gaji kita dalam waktu per jamnya berapa atau per bulannya berapa. Ada perusahaan yang mematok 1 jamnya sekian, ada juga perusahaan yang mematok 1 bulannya itu sekian. Silakan ya yang mana aja, seperti itu. Misalnya 1 jamnya itu adalah 1000 yen, atau 1 bulannya itu misalnya katakanlah 200.000 yen ya, atau nijumang. Nah itu yang pertama. Lalu setelah besaran gaji yang akan kita terima, kita juga harus lihat berapa besaran jumlah potongannya. Nah ini kalau untuk potongan sendiri, kita itu tidak bisa menentukan ya, tidak bisa bagaimana, karena itu tergantung perusahaannya. Potongan di Jepang ini cukup banyak ya. Di antaranya kita spill satu persatu. Ini contoh saja. Yang pertama adalah apato atau tempat tinggal kita. Yang kedua ada gas, air dan listrik. Kemudian juga ada pajak penghasilan, juga ada pajak tinggal, kemudian ada asuransi sosial, dan juga ada dana pensiun. Ada juga uang kas ya untuk beberapa perusahaan yang menerapkan seperti itu. Jadi menurut saya, pengalaman saya, potongan yang normal yang ada di Jepang untuk Tokutegi-no khususnya itu kisaran antara 7 mang lah kira-kira ya, atau 70.000 yen. Kalau misalnya potongannya lebih dari 7 mang, ya silakan mau lanjut atau tidak. Tapi kalau saya, Oh, hell no. big no, enggak ya, karena terlalu banyak potongan juga gaji habis dong. I am the one, the way your son don't need a gun to get Itu biasanya tuh total 7 mang ya, apa tuh misalnya 2 mang gas air listrik, itu misalnya icimang 5.000, pajak sekian dan seterusnya. Pokoknya totalnya itu kira-kira 7 mang. Kalau misalnya teman-teman dapat perusahaan dengan potongan yang kurang dari 7 mang, udah gas aja. Nice. Insya Allah itu adalah yang terbaik, seperti itu. Makanya teman-teman nanti bisa memilah, tapi jangan terlalu memilih juga ya. Ini tips buat teman-teman Tokutegi-no. Kalau misalnya pengen cepet ke Jepang, pertama tuh jangan pemilih dulu. Tapi kalau milih sedikit nggak apa-apa dong, tapi jangan terlalu pemilih. Itu bisa memberangkatkan teman-teman lebih lama lagi ya, prosesnya bakal lebih lama lagi. Oke, lihat aja dulu, pertama gajinya berapa, kedua potongannya berapa. Udah itu aja dulu. Kalau soal pekerjaan kan ada bidang masing-masing. Kalau teman-teman milih bidang namanya pertanian, ya sudah pasti ambil pertanian. Nggak mungkin dari pertanian ngambil ke pengelasan kan. Kalau bidang sudah teman-teman tentukan ya, itu istilahnya tidak ada masalah lah. Cuman kalau untuk pekerjaannya, teman-teman bisa sedikit memilih saja upah dan potongan saja udah. Karena
ada poin yang juga penting, bahkan mungkin lebih penting ya teman-teman harus ketahui. Jangan cuma tahu gajinya berapa atau misalnya potongannya berapa. Ini nih yang paling penting. Sorewanan deska, sorewa tedori des. Itu adalah tedori atau jumlah uang yang diterima di tangan. Tedori dari kanji te dan dori tangan dan terima gitu ya. Jadi jumlah gaji yang diterima di tangan teman-teman semuanya itu yang paling penting. Sekarang misalnya nih, percuma gaji 1 jamnya besar, katakanlah 1.100, itu kan cukup besar ya. Tapi ternyata potongannya besar dan diterima di tangan teman-teman tuh cuma sedikit. Nah itu juga kurang gitu. Yang paling penting adalah yaitu berapa jumlah yang diterima ke teman-teman. Misalnya, kalau misalnya untuk wisata Kotegino yang diterimanya itu di angka sekitar 15 mang atau 14 mang lah kira-kira ya, itu sudah semuanya. Itu bisa masuk. Bagus. Jadi seperti itu. Lihat dari tedorinya berapa. Jangan lihat yang lain dulu. Itu yang paling penting. Karena tedori juga ini belum bersih ya. Penghasilan yang terima teman-teman itu belum dipotong sama biaya kehidupan teman-teman, yaitu apa? Biaya makan, biaya yang namanya internet ya, dan juga belanja mungkin kebutuhan teman-teman, silakan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman gajiannya itu katakanlah tedorinya 15 mang, dipotong biaya makan. Ini biaya makan buat teman-teman yang bingung cara mengaturnya atau cara mengetahuinya, simpel aja. Sisihkan setiap hari itu hanya 1.000 yen aja. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. 1.000 yen itu berarti 100.000 ya, dalam waktu 1 hari. Dalam sehari kan ada 30 hari, maka berarti dalam sebulan itu ada 30.000 yen alias sangmang. Kalau dalam rupiah mungkin sekitar 3 juta lebih sedikit. Nah dengan uang 1.000 yen per hari itu teman-teman harus bisa makan ya. Usahakan segitu aja dulu, jangan berlebihan buat teman-teman, apalagi buat pemula ya gitu kan. Gimana caranya biar saving lebih banyak lagi, tapi teman-teman bisa tetap nyaman bekerja, badan sehat, makan juga sehat, enak ya. 1.000 yen aja per hari, tips dari saya. Hai, ikut masuk konten ya. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya internet atau biaya wifi ya. Nah ini biaya wifi juga teman-teman bisa memilih. Cuman biasanya biaya wifi ini dalam waktu 1 bulannya itu sekitar 6.000 yen, kurang lebih ya, 6.000 yen atau 5.000 yen. Udah. Jadi pengeluaran teman-teman dalam sebulan untuk kehidupan sehari-hari itu adalah 35.000 yen. Lalu misalnya teman-teman nih, karena teman-teman sudah capek bekerja, pengen menikmati, pengen beli barang sesuatu, itu boleh ya, jangan ditahan, sisihkan saja. Termasuk juga biaya untuk jalan-jalan, mengunjungi teman atau saudara, atau misalnya ada acara tertentu, ada acara misalnya Idul Fitri, Idul Adha, event-event ya, apa namanya itu, komunitas orang Indonesia itu juga teman-teman datang aja. Karena dengan datang di acara tersebut teman-teman menambah relasi, menambah kenalan. Tentu saja nanti juga akan lebih nyaman di Jepangnya, nggak ngerasa sendirian banget ya. Sisihkan saja untuk acara seperti itu, untuk belanja kebutuhan yang lain dan juga jalan-jalan, sisihkan 5.000 yen per bulan. Jadi total pengeluaran teman-teman dalam sebulan tuh usahakan ya 4 mang aja atau 40.000 yen aja. Cukup itu, bisa hidup, bisa jalan-jalan, bisa beli susu, bisa beli daging, bisa ya. Sudah segitu. Berarti kalau misalnya tedorinya 15 mang, maka dikurangi 4 mang menjadi 11 mang setiap bulannya. 11 mang itu adalah bersih teman-teman, bisa kirim ke Indonesia atau bisa simpan dulu di rekening atau di tabungan yang ada di Jepang. Nah seperti itu. Gimana? Menurut teman-teman worth it nggak penghasilan bersih 11 mang atau 11 juta rupiah setiap bulan untuk bekerja di Jepang? Mantep kan? Ya setidaknya 10 mang deh atau 10 juta setiap bulan bisa menabung kalau bekerja di Jepang. Nah seperti itu. Sekian tips dari saya mengenai bocoran berapa sih biaya hidup di Jepang dan penghasilan
bersih yang diterima ketika bekerja toko Tegino di Jepang. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten yang berikutnya. Like, komen, dan subscribe kalau kamu suka channel ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, otsukare sama desu.